Episode 613 sampai 614. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Pada hari kedua dari periode 3 hari, Ariel datang ke toko pemakaman di distrik Indonesia di Amerika sendirian. Bos di sini adalah seorang pria tua dengan rambut abu-abu dan kerutan di wajahnya. Dia bersandar seperti lilin di angin, dan dia merasa bahwa dia bisa jatuh kapan saja. "Bos, kapan peti mati yang saya inginkan akan selesai?" Ariel bertanya pada bos toko itu. Bos toko berkata dengan suara serak, "Anak muda, saya telah membantu Anda untuk bekerja secepat mungkin, dan paling lambat besok. Bisakah kamu cepat? Aku akan menggunakannya besok," kata Ariel. Besok adalah hari terakhir dari periode 3 hari yang diberikan Suseno padanya. Ariel tidak ingin menunda waktu terbaiknya. "Anak muda, saya sudah agak tua, dan saya agak lambat. Saya harap Anda bisa mengerti," kata pria tua itu. Ariel tidak bermaksud mempermalukan bos toko. Hanya saja tidak ada cukup waktu untuknya. Jadi dia sangat cemas. "Pria tua, apa saya bisa membantu Anda? Anda dapat melihat apa yang bisa saya bantu," saran Ariel pada pria tua itu. Pria tua itu terdiam sesaat, menatap langsung ke Ariel. "Jangan khawatir, kamu tidak akan kehilangan sepeser pun," kata Ariel. Pria tua itu tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Anak muda, namamu adalah Ariel. Apakah peti mati ini untuk Suseno?" Ariel tidak menyangka pemilik toko peti mati akan menebak siapa dia. Tampaknya masalah tentang dia ini sangat populer di distrik Indonesia, dan bahkan bos toko peti mati pun mengetahuinya. "Tidak buruk," Ariel mengaku. Bos toko menghela nafas dan berkata, "Sebuah kesalahan besar dibuat dalam sekejap. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya?" "Pria tua, ini urusan saya sendiri. Kamu harus membantu saya bekerja dengan cepat," kata Ariel. Bos itu mendengus. Jelas masih ada sesuatu yang ingin dia katakan. Tetapi ketika dia mencapai bibirnya, dia menahannya kembali, hanya menghela nafas. Di mata pria tua itu, langkah Ariel sangat bodoh, dan dia melakukannya dengan Suseno di perbatasan distrik Indonesia. Dan juga memberinya peti mati. Perilaku seperti ini sama saja dengan mencari mati. Sebelum Suseno memberikan peti mati untuk pesta ulang tahun, itu mengejutkan seluruh komunitas Indonesia. Itu karena Suseno memiliki kemampuan seperti itu. Dia benar-benar bisa menghancurkan keluarga Naufal. Tapi selain Suseno meniru perilakunya, dan masih mengirim peti mati ke Suseno, bukankah ini mencari mati? Itu bisa dilakukan malam ini secepat mungkin. Jika Anda tidak berpikir itu terlambat, Anda bisa menunggu, kata pria tua itu. "Saya akan mengambilnya besok pagi. Saya harap Anda bisa bangun pagi. Mengenai biayanya, saya akan membayar Anda 10% lebih banyak," kata Ariel. Bos itu mengangguk, senang karena dia mengambil lebih banyak uang. Dikabarkan bahwa ada ahli yang sangat kuat di samping Suseno. Setelah dia pindah ke halaman kecil keluarga Wibowo, meskipun ahli itu menghilang, saya yakin dia pasti masih berada di samping Suseno. "Kamu harus berhati-hati," pria tua itu mengingatkan Ariel. Ariel sedikit mengernyit. Pemilik toko peti mati. Dia bahkan tahu sesuatu tentang Suseno. Pada levelnya, sangat tidak mungkin untuk berhubungan dengan lingkaran Suseno. Jadi bagaimana dia bisa mengetahui hal-hal ini? "Pak tua, Anda tampaknya sangat mengenal Suseno," Ariel bertanya dengan bingung. Pria tua itu ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Tidak hanya Suseno, tapi Raditya. Saya juga tahu betul apa yang terjadi pada dua saudara mereka sebelumnya. Saya tahu lebih baik daripada orang lain." Ariel lebih mengernyit. Jelas, lelaki tua ini bukanlah karakter yang sederhana. Bahkan mungkin dia adalah anggota lingkaran Suseno sebelumnya. Hanya untuk beberapa alasan dia membuka toko peti mati. "Pak tua, bagaimana kamu tahu kakekku?" Ariel bertanya. "Kamu bisa bertahan. Temui aku lagi," kata bos. Ariel mengangkat bahu. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Setelah meninggalkan toko peti mati, Ariel pergi ke perusahaan. Hendrik yang sibuk secara pribadi menyambut Ariel di depan pintu perusahaan. Bagi Hendrik, tidak ada yang bisa menunda dia untuk menyambut Ariel, bahkan jika langit runtuh.
Dia juga akan mendaki di depan Ariel. Saudara Ariel, apakah Anda perlu saya menjelaskan kepada Anda tentang situasi perusahaan? Hendrik bertanya. Tidak, karena saya mengizinkanmu melakukan perjalanan jauh-jauh ke Amerika. Saya secara alami akan mempercayaimu 100%. Kata Ariel. Hendrik sedikit tersentuh. Inilah mengapa dia setia kepada Ariel. Jika Ariel mau mempercayainya, dia tidak akan mengecewakan Ariel. Apakah kamu takut mati? Ariel bertanya pada Hendrik. Hendrik tercengang. Tidak begitu mengerti mengapa Ariel menanyakan hal ini. Mengenai permusuhan antara Ariel dan Suseno, komunitas Indonesia sangat populer. Tetapi Hendrik belum benar-benar terintegrasi ke dalam lingkaran komunitas Indonesia di Amerika. Dan dia hampir tutup di kantor selama periode ini. Jadi dia tidak pernah mendengar ini. Saya takut. Tetapi jika saya mati demi saudara Ariel, saya tidak akan pernah mengeluh. Hendrik berkata dengan tulus. Ariel tersenyum ringan dan menepuk bahu Hendrik. Berkata, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan kamu mati. Distrik Indonesia harus mengandalkanmu untuk mendukung saya. Tanpamu, bagaimana aku bisa menjadi penjaga? Petik 2. Saudara Ariel, apakah Anda dalam bahaya? Hendrik bertanya dengan ekspresi serius. Dia pikir tidak mungkin bagi Ariel untuk menanyakan pertanyaan seperti itu tanpa alasan. Sesuatu pasti telah terjadi. Ini hanya masalah kecil, kata Ariel lirih. Dalam berurusan dengan Han Suseno, dia tidak sepenuhnya yakin tentang itu. Bahkan jika pemilik toko peti mati tidak memberitahunya bahwa Suseno memiliki seorang master di sisinya, Ariel bisa menebaknya. Masalah ini untuk mendukung kesombongan Suseno. Bagaimana mungkin dia tidak punya modal? Hanya mengandalkan pengaruh keluarga Wibowo di daerah Amerika, Suseno tidak akan pernah bisa melakukan ini. Ngomong-ngomong, jika sesuatu terjadi padaku, kamu akan kembali ke Indonesia. Kamu harus menemukan cara untuk mencari Aisila untuk saya. Ini adalah informasi kontak Muklis, dan putriku ada di tangannya. Ariel menyerahkan kontak Muklis. Hendrik memiliki kartu nama, karena itu adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya pasti. Ariel harus mengatur tindak lanjutnya. Hendrik mengambil kartu nama itu dengan ekspresi serius. Dia telah mendengar tentang apa yang terjadi di kota Indonesia sejak lama. Aisila diculik dan Bimo hampir menjungkirbalikkan kota Indonesia. Meskipun dia sangat penasaran mengapa Ariel tidak kembali ke Indonesia sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk bertanya lebih banyak, dan dia hanya dapat melakukan bagiannya sesuai dengan instruksi Ariel. Setelah tinggal di perusahaan sebentar, Ariel kembali ke rumah. Setelah memasak makanan 2 piring kecil untuk dirinya sendiri, Ariel mengeluarkan segelas anggur dan menuangkannya sendiri. Dia bukan orang yang suka minum, tapi dia suka merokok. Ketika dia masih sangat muda, dia belajar merokok. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan kekhawatirannya. Asap mengandung semua kekhawatirannya. Di tengah proses minum, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Pada saat ini, siapa lagi yang akan pulang? Ariel membuka pintu dengan keraguan, hanya untuk melihat Melissa di depan pintu dengan senyuman, mengangkat anggur merah di tangannya, dan berkata, ini adalah harta ayahku. Aku mencurinya. Ariel tersenyum pahit. Dia sudah menyuruh Melissa untuk menjauh darinya. Dia tidak berharap wanita ini memiliki keberanian untuk mendatanginya. Kamu datang padaku. Apa kamu tidak takut mati? Kata Ariel. Melissa mendorong Ariel berjalan ke dalam rumah dan berkata, tidak hanya aku ingin mendukungmu, bahkan orang tuaku juga ingin mempercayaimu. Keluarga Prasetyo bermaksud untuk membawa nama Anda ke tingkat berikutnya. Anda tidak keberatan jika kami menggunakan Anda. Ariel menutup pintu dan berjalan ke meja makan. Melissa sudah pergi ke dapur untuk mengambil piring. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Minum. Apakah Anda ingin saya menjadi gadis kecil yang sedang minum? Saya tidak memiliki banyak kekuatan, kata Melissa. Ariel mengambil anggur merah tanpa menggunakan alat apapun, dan menusuk gabus anggur dengan jari telunjuknya. Apakah jari-jarimu terbuat dari baja? Kata Melissa. Matanya melotot. Mari kita bicarakan tentang itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Ariel bertanya. Aku akan pergi ke rumah Suseno Wibowo denganmu besok, kata Melissa. Ariel mengerutkan kening dengan kata bingung, dan berkata,
Keluargaku akhirnya tenang. Mengapa kamu mengambil kedua orang tua di keluargamu untuk mengambil risiko yang begitu besar? Inilah yang mereka setujui. Dan saya dapat memberitahu kamu bahwa saya tidak membujuk mereka. Itu keputusan mereka sendiri. Mereka sangat ingin mempercayaimu, kata Melissa. Ariel tidak mempercayai kata-kata ini. Tetapi dari mata Melissa, Ariel tidak dapat melihat sedikit pun kebohongan. Bab 614. Kamu tidak bisa mengecewakan mereka. Keluargaku mempertaruhkan segalanya karena mereka percaya padamu. Melissa tersenyum dan menuangkan segelas anggur untuk Ariel. Saya tidak ingin menanggung tekanan seperti ini. Jika terjadi kecelakaan, keluargamu pasti akan menjadi korban. Saya tidak akan mengambil hidup saya untuk melindungi keluargamu, kata Ariel. Melissa mengangkat alisnya dan berkata, keluargaku bersedia berkorban untukmu. Dan aku juga bersedia. Ariel tidak bisa menahan kutukan. Tidak masalah jika kamu mengira saya neurotik. Bagaimanapun, saya sudah sakit. Jika tidak, saya tidak akan begitu menyukaimu. Mata Melissa ditutupi lapisan kabut, dan sudut mulutnya dipaksa ke atas untuk membuat dirinya terlihat tersenyum. Tapi senyuman seperti ini, dengan beberapa ekspresi menangis, membuat orang merasa kasihan. Ariel menghela napas dan meminum anggur merah di gelas dengan satu tegukan. Keduanya bertukar cangkir. Setelah meminum semua anggur merah yang dibawakan Melissa, dia membuka 2 botol anggur rumahan. Tetapi kali ini Ariel tidak membuat dirinya mabuk, tetapi Melissa sangat mabuk. Dan membawa Melissa kembali ke kamar. Ketika Ariel akan membersihkan meja makan, Melissa memeluknya dan menolak untuk melepaskannya. Ariel, jangan tinggalkan aku. Oke, Melissa berkata dengan bingung. Bagi Melissa, Ariel sudah pindah, dan hati manusia baja yang lurus di dalam hatinya sudah melunak. Tetapi kapanpun dia memikirkan Kaori, Ariel harus tegas lagi. Dia telah menyakiti Melissa sekarang, dan tidak akan pernah bisa menyakiti Kaori lagi. Jika ada kehidupan lain, saya akan memberimu kompensasi lagi. Setelah Ariel selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka pelukan Melissa. Setelah membersihkan meja makan, Ariel langsung tidur di sofa ruang tamu. Hari kedua adalah hari terakhir dari periode 3 hari Susanoo. Ariel bangun sangat pagi dan mengenakan setelan hitam secara khusus. Pakaian itu membuat Ariel terlihat sangat kuat, dan ketampanan yang menawan menambah sedikit rasa. Aku tidak menyangka kamu terlihat begitu tampan dengan setelan jas. Melissa berdiri di depan pintu, tampak terobsesi dengan Ariel. Bangun pagi-pagi sekali. Mengapa kamu tidak tidur? Petik 2. Ariel menatap Melissa tanpa diduga. Dia mabuk tadi malam. Masuk akal bahwa dia tidak bangun begitu cepat. Saya takut itu setelah bangun. Kamu sudah tidak ada lagi. Jadi saya menyesuaikan jam alarm kemarin, kata Melissa. Ariel menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya akan memberikan peti mati pada Susanoo. Apakah kamu yakin ingin pergi? Melissa mengangguk dengan tegas, dan berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja. Bahkan jika itu adalah gunung api, saya bersedia untuk melompat bersamamu. Ariel tahu betapa sulitnya wanita ini. Hal-hal yang dia putuskan tidak dapat diubah dengan mudah. Dan sekarang Ariel tidak punya waktu untuk membujuk Melissa. Jika kamu ingin melihat keseruannya, cepatlah, kata Ariel. Melissa mengangguk seperti ayam mematuk nasi, dan mulai berganti pakaian sebelum pintu ditutup. Tentu saja, Ariel tidak mau mengintip. Bagaimanapun, Melissa bisa melakukan segalanya selama dia mau. Jadi mengapa dia harus melakukan tindakan kecil yang jelek? Lebih dari 10 menit kemudian, Melissa dengan rok putih keluar dari ruangan. Tampak seperti roh peri, dan temperamen Dewi terungkap sepenuhnya. Meskipun kecantikan Melissa telah dilihat berkali-kali, hal menakjubkan yang bisa dia berikan kepada orang-orang sepertinya tidak akan pernah membosankan. Sekarang pun, Ariel masih menganggap dia wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Tentu saja, menjadi cantik adalah satu hal, dan berdiri di benaknya adalah hal lain. Meski Melissa lebih cantik dari Kaori, posisi Kaori di benak Ariel masih merupakan sesuatu yang tidak bisa dia goyangkan. Ketika dia berjalan ke sisi Ariel, Melissa memegang tangan Ariel, dan keduanya seperti kekasih yang akan memasuki istana pernikahan. Saat ini,
Alangkah baiknya memiliki gaun pengantin, Melissa berkata sambil tersenyum bahagia. Sekalipun ini hanya fantasi, itu bisa membuatnya merasa sangat bahagia. Apakah kamu bermimpi tentang musim semi segera setelah kamu bangun? Ariel berkata tanpa ampun. Melissa melotot. Pria setia seperti Ariel adalah satu-satunya yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Setelah mereka berpakaian, mereka berangkat. Ariel mengendarai mobil pikap sewaan menuju toko peti mati. Menurut waktu yang disepakati, pria tua itu seharusnya membuka pintu. Tetapi saat ini pintu ditutup, yang membuat Ariel merasa sedikit aneh. Apakah orang tua itu ketiduran? Ariel mengetuk pintu. Tidak ada gerakan selama beberapa menit. Dia tidak akan lari. Bagaimanapun, dia akan bertanggung jawab bersama untuk menyesuaikan peti mati untuk Susanoo, kata Melissa. Ariel menggelengkan kepalanya. Jika dia takut, dia tidak akan menerima pekerjaan ini lagi. Jadi mengapa harus melarikan diri saat ini? Ariel dengan ragu-ragu menarik pintu penutup dan melihat bahwa pintu itu tidak dikunci. Jadi dia membukanya. Setelah pintu dibuka, semua jenis barang peti mati ditampilkan, termasuk boneka kertas, anak laki-laki dan perempuan. Hal semacam ini masih menimbulkan rasa takut bagi wanita. Jadi Melissa tanpa sadar memegang tangan Ariel. Pak tua, Ariel meraung. Masih tidak ada yang terjadi. Ariel mengerutkan kening, berjalan menuju aula belakang. Ketika Melissa berjalan ke aula belakang, dia berteriak ketakutan ketika menemukan sepasang kaki masih berayun. Pria tua itu digantung di balok atap, wajahnya pucat, dan memar di lehernya sangat jelas terlihat. Melissa bersembunyi di belakang Ariel, pucat karena ketakutan dan seluruh tubuh gemetar. Ariel mengertakkan gigi, amarahnya terlihat jelas. Pria tua ini pasti dibunuh oleh Susanoo. Jika kamu takut, menjauh, Ariel berkata dengan dingin, menepiskan tangan Melissa. Ariel berdiri di atas bangku dan dengan hati-hati membawa tubuh pria tua itu ke bawah. Dalam prosesnya, Ariel menemukan bahwa banyak tulang di tubuh bosnya telah patah, dan jelas bahwa dia telah menderita siksaan yang sangat menyakitkan sebelum kematiannya. Untuk orang tua ini, betapa kejamnya hal ini hingga membuatnya sangat menderita sebelum kematian. Ariel menarik napas dalam-dalam, menekan amarahnya. Jika bukan karena dia yang mengubah peti mati itu, Pak tua ini tidak akan menderita bencana seperti ini. Maafkan aku membunuhmu. Ariel berkata dengan rasa bersalah. Tapi dendam ini, aku pasti akan membalasnya untukmu. Ariel berdiri dan melihat peti mati yang dia sesuaikan untuk Susanoo. Masih ada beberapa prosedur sederhana yang belum selesai. Jadi dia memulainya sendiri. Pada saat ini, eyeliners dari keluarga besar di distrik Indonesia hampir padat di dekat Villa Susanoo Wibowo. Karena ini adalah hari terakhir Susanoo memberi Ariel waktu. Banyak orang ingin melihat pilihan apa yang akan diambil oleh Ariel. Saudara Mustafa, Ariel tidak akan menjadi pengecut, kan? Menurutku, orang ini mungkin tidak akan muncul. Mungkin dia sudah bersiap untuk kabur. Orang ini sangat sombong di depan kita, tidak berharap untuk bertemu Susanoo. Jadi dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Dia benar-benar bodoh. Beberapa generasi kaya generasi kedua berkumpul di sebuah klub dekat Villa Wibowo, dan mereka masing-masing memperhatikan situasi Villa Wibowo. Namun sejauh ini belum ada kabar munculnya Ariel, sehingga mereka semua mengira Ariel pasti takut untuk muncul. Mustafa tersenyum dingin dan berkata, dengan kemampuan Susanoo, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan daerah Indonesia. Jangan khawatir, bahkan jika dia tidak muncul, Susanoo akan mencarinya. Beberapa orang mengangguk lagi dan lagi. Susanoo lahir di distrik Indonesia, dan tidak mudah bagi Ariel untuk pergi dengan mudah. Saudara Mustafa, menurutmu bagaimana Susanoo akan berurusan dengan Ariel? Seseorang bertanya kepada Mustafa dengan rasa ingin tahu. Mustafa tahu bahwa jika Susanoo ingin membunuh Ariel, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan 3 hari ini. Menurut tebakannya, Susanoo sepertinya sangat mempermalukan Ariel. Saya mendengar bahwa Ariel ini adalah cucu dari Raditya. Susanoo dan Raditya. Kamu pasti pernah mendengarnya. Jadi menurut saya, rasa malu Raditya saat itu akan jatuh pada Ariel. Inilah tujuan Susanoo.
kata Mustafa. Kebanyakan orang di tempat kejadian telah mendengar identitas Ariel. Dan mereka juga tahu penghinaan seperti apa yang Raditya tinggalkan di distrik Indonesia di Amerika. Anak ini ingin membalas dendam pada kakeknya. Jadi dia datang ke distrik Indonesia di Amerika. Dia tidak menanyakan tentang kemampuan Suseno di distrik Indonesia. Anak yang memalukan ini benar-benar bermain api kali ini. Sejujurnya saya tidak membawanya. Dan bahkan berani datang ke Amerika Serikat. Benar-benar mencari mati. Pada saat ini, telepon beberapa orang berdering pada saat yang bersamaan. Bersambung.